Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai asuransi syariah. Adapun anggota kami terdiri dari Alfiana Nur Fitrianti, Liza Nurmayah, Muhammad Maulid Yaldi, Prihatini Rahayu, Rini Endah Lestari, dan Sonia Zahra. Langsung saja, yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu mengenai pengertian asuransi syariah. Apa sih asuransi syariah? Asuransi syariah sendiri berasal dari kata asuransi sendiri berasal dari bahasa Inggris yang artinya insurance, yang dalam bahasa Indonesia telah menjadi bahan populer dan diadopsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan pendanan kata pertanggungan. Dalam bahasa Belanda bisa disebut dengan istilah asuransi, dan verzekering pertanggungan. Nah, pengertian asuransi syariah sendiri ialah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau tabaru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu yang sesuai dengan syariah. Pada asuransi syariah terdapat 3 tujuan, yaitu yang pertama, meringankan resiko yang dihadapi oleh nasabah atau para tertanggung dengan mengambil alih resiko yang dihadapi. Yang kedua, menciptakan rasa tentram dan aman di kalangan nasabahnya, sehingga lebih berani meningkatkan usaha lebih besar. Yang ketiga, mengumpulkan dana melalui premi yang terkumpul sedikit demi sedikit dari para nasabahnya, sehingga terhimpun dana besar yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan bangsa dan negara. Untuk istilah premi sendiri yaitu sejumlah uang yang harus dibayarkan setiap bulannya sebagai kewajiban dari tertanggung atas keikutsertaannya dalam asuransi. Perbedaan asuransi syariah dan asuransi konvensional. Yang pertama, dari Dewan Pengawasan. Asuransi syariah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah atau disingkat dengan DPS, yang fungsi utamanya mengawasi produk yang dipasarkan dan investasi dana, serta diawasi oleh OJK. Sedangkan pada asuransi konvensional tidak diawasi oleh DPS, namun hanya diawasi oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Yang kedua, dalam akadnya, asuransi syariah berdasarkan pada akad tolong-menolong atau tafakul, sedangkan pada asuransi konvensional berdasarkan pada akad jual-beli atau tadabul. Yang ketiga, dalam investasi dana, asuransi syariah berdasarkan syariah dengan sistem bagi hasil atau mudorobah. Sedangkan pada asuransi konvensional, investasi dana berdasarkan pada bunga. Yang keempat, dalam mekanismenya, pada asuransi syariah tidak mengenal dana hangus. Artinya, jika pada masa kontrak peserta tidak dapat melanjutkan pembayaran premi dan ingin mengundurkan diri sebelum masa reversing period, maka dana yang dimasukkan dapat diambil kecuali sebagian dana kecil yang telah diniatkan untuk tabaru atau dihibahkan. Sedangkan pada asuransi konvensional, dana bisa hangus. Yang kelima, dalam pembayaran klaim, pada asuransi syariah, dalam pembayaran klaimnya berasal dari rekening tabaru atau dana kebajikan seluruh peserta yang sejak awal sudah diniatkan untuk tolong-menolong jika terjadi musibah. Sedangkan pada asuransi konvensional, pembayaran klaim berasal dari rekening dana perusahaan. Pendapat ulama tentang asuransi. Ada 2 pendapat yang mengemukakan tentang asuransi. Yang pertama, pendapat ulama yang mengharamkan. Yang kedua, ada pendapat ulama yang menghalalkan. Pendapat ulama tentang asuransi. Pendapat ulama yang mengharamkan. Syekh Muhammad Al-Ghazali, ulama dan tokoh Haraki dari Mesir. Muhammad Al-Ghazali mengatakan bahwa asuransi adalah haram karena mengandung riba.
Beliau melihat riba tersebut dalam pengelolaan dana asuransi dan pembelian premi yang disertai bunga ketika waktu perjanjian habis. Beliau mengatakan bahwa asuransi itu mengandung riba. Syekh Muhammad Yusuf Al-Qaradawi, ulama dan dai terkemuka di dunia Islam saat ini, guru besar Universitas Qatar, Al-Qaradawi dalam kitab Al-Halal wal Haram fil Islam, halal dan haram dalam Islam, mengatakan bahwa asuransi konvensional dan praktik saat ini bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Pandangan ulama yang menghalalkan. Syekh Abdurrahman Isa, guru besar Universitas Al-Azhar Mesir, dengan tegas mengatakan bahwa asuransi merupakan praktik muamalah gaya baru yang belum dijumpai imam-imam terlebih dahulu. Demikian juga para sahabat Nabi. Pekerjaan ini mengandung kemaslahatan ekonomi yang banyak. Ulama telah menetapkan bahwa kepentingan umum yang selaras dengan hukum syara patut diamalkan. Profesor D.S. Muhammad Yusuf Musa, guru besar Universitas Kairo, Yusuf Musa mengatakan bahwa asuransi bagaimanapun bentuknya, koperasi yang menguntungkan masyarakat. Asuransi jiwa menguntungkan nasabah, bagaimana halnya penguntungan perusahaan yang mengelola asuransi. Beliau mengemukakan pandangan bahwa sepanjang dilakukan bersih dari riba, maka asuransi hukumnya boleh. Dan kelemahan asuransi konvensional dan asuransi syariah. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari asuransi konvensional dan asuransi syariah. Yang pertama, pengertian asuransi konvensional, yaitu produk asuransi dengan prinsip jual beli resiko. Nasabah dikenakan premi untuk mendapatkan imbalan berupa proteksi atas risiko yang mungkin terjadi, atau dalam bentuk kesehatan atau jiwa. Sedangkan pengertian asuransi syariah adalah sebuah usaha untuk saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad atau perikatan sesuai syariat Islam. Itu keunggulan dan kelemahan asuransi syariah dan asuransi konvensional. Di sini saya akan menjelaskan keunggulan dari asuransi syariah. Yang pertama, pembagian keuntungan yang proporsional. Dalam asuransi syariah, semua dana kontribusi menjadi hak milik nasabah. Dana tersebut nantinya digunakan untuk membayar klaim yang diajukan peserta asuransi. Ketika nilai kontribusi lebih besar dari nilai klaim, maka akan didapat surplus keuntungan. Sebaliknya, jika nilai kontribusi lebih kecil dari nilai klaim, maka akan terjadi defisit keuntungan. Yang kedua, bisa double claim. Berbeda dengan asuransi konvensional yang menggunakan satu polis untuk satu peserta, asuransi syariah bisa menggunakan satu polis untuk seluruh anggota keluarga. Sistem ini menggunakan peserta asuransi, karena kontribusi yang dibayarkan pasti lebih ringan dibanding harus membayar polis berbeda dari setiap anggota keluarga. Yang ketiga, tidak ada dana yang hangus. Sisi menarik yang kerap jadi andalan asuransi syariah dalam menarik nasabah adalah tidak ada dana yang hangus. Dalam asuransi konvensional, saat nasabah akan mencairkan dana yang belum jatuh tempo, maka dana yang diperoleh tidak akan sesuai dengan jumlah yang sudah kita simpan selama ini. Pasti ada pengurangan. Yang keempat, investasi yang sesuai syariah. Kontribusi yang diberikan setiap peserta asuransi nantinya akan diinvestasikan oleh pengelola atau perusahaan asuransi. Tentu saja dana tersebut dikirim kepada instrumen investasi yang sesuai syariah, halal juga bermanfaat. Yang kelima, tidak cemas saat telat bayar. Ada kalanya kondisi keuangan nasabah mengalami pasang surut atau ketidakstabilan. Kondisi ini membuat peserta asuransi kesulitan untuk membayar kontribusi rutin mereka. Jika Anda peserta asuransi konvensional, kondisi tersebut pasti akan menjadi masalah pelik.
Bisa-bisa premi yang Anda bayarkan setiap bulan akan berkurang karena keterlambatan tersebut. Selanjutnya, kelemahan asuransi syariah. Yang pertama, asuransi syariah tidak bisa menginvestasikan dana yang terkumpul ke dalam semua bentuk investasi atau sembarang bentuk. Harus sesuai persetujuan Dewan Pengawas Syariah. Pengawasan ini agaknya kurang bisa membuat keluasaan perusahaan dalam mencari keuntungan. Yang kedua, persetujuan Dewan Pengawas Syariah. Pengawasan ini agaknya kurang bisa membuat keluasaan perusahaan dalam mencari keuntungan. Yang ketiga, di asuransi syariah tidak semua bisa diasuransi. Keunggulan dan kelemahan asuransi konvensional. Keunggulannya, yang pertama, yaitu adanya jaminan ganti rugi dari asuransi konvensional. Yang kedua, kepentingan yang dipertanggungkan. Maksudnya asuransi akan mempertanggungjawabkan semua risiko yang berkaitan dengan keuangan perusahaan. Yang ketiga, membantu mengelola keuangan. Kemudian kelemahannya yaitu yang pertama, sistem dana hangus. Yang kedua, dana premi menjadi keuntungan perusahaan. Yang ketiga, tidak diawasi oleh DPS. Lalu akuntansi untuk asuransi syariah. Sistem akuntansi pada asuransi syariah menggunakan cash basis, yaitu mengakui pendapatan dan beban saat kas sudah benar-benar masuk ataupun keluar, atau mengakui apa yang benar-benar dimiliki perusahaan. Ada dua akad dalam akuntansi asuransi syariah, yaitu yang pertama akad mudharabah atau pemisahan pengelolaan dana antara pemegang saham dengan peserta asuransi. Yang kedua, akad wakalah, yaitu tidak terdapat pemisahan pengelolaan dana seperti akad mudharabah yang tadi. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah dan kurang, kami mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.